Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita sama-sama menyanyikan Mars GKP. Jemaat dipersilakan duduk. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita sekalian. Kami PHJ, Majelis dan seluruh penatua menyambut kesiapan hati Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di sini dan yang sedang mengikuti ibadah virtual ini. Marilah kita datang dengan kesungguhan hati untuk bersyukur, menyembah, dan memuliakan nama-Nya. Kiranya Roh Kuduslah yang meneguhkan hati serta pikiran kita untuk melakukan ibadah ini. Mari kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 355 ayat 1 dan ayat 2. Mayoritas
Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkaulah sumber damai sejahtera dan kasih yang melimpah dalam hidup umat-Mu. Jadikanlah kami pembawa damai di tengah-tengah dunia yang penuh dengan perebutan dan pertikaian. Pakailah kami sebagai alat anugerah-Mu untuk menyatakan kasih-Mu kepada sesama kami. Lindungilah hamba-hamba-Mu terhadap tipu daya iblis yang hendak memperangkap dan menjerumuskan kami ke dalam dosa dan keputusasaan. Pimpinlah dan lindungilah kami di dalam perjalanan hidup kami, di dalam Anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 413 ayat 1 dan ayat 2. Firman Tuhan sebagai pendahulu khotbah pada kebaktian pada hari ini, yaitu yang tertulis pada Markus 9, ayatnya yang ke-38 sampai dengan ayatnya yang ke-50. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita baca secara responsoria. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi nama-Mu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi nama-Ku dapat seketika itu juga mengumpat Aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita." Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan daripada dengan kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu, dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Demikianlah firman Tuhan, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta yang memeliharanya. Amin. Kita dengarkan lagu pujian dari Kor Ina Perempuan.
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 33 ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang Maha Suci dan yang Maha Mulia itu, untuk menyembah sujud di hadapan-Mu, memohon keampunan atas segala dosa dan kejahatan kami, karena tiadalah kebenaran di dalam diri kami, dan kami senantiasa menyimpang dari jalan-Mu, serta melanggar hukum-Mu. Kami tidak memuliakan nama-Mu dari segenap jiwa dan raga kami, dan saudara-saudara kami tidak kami kasihi seperti diri kami sendiri. Oleh karena itu, wajarlah kami kena murka-Mu dan dihukum selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang dengan segala kerendahan hati kami, memohon pengampunan dan belas kasihan-Mu. Tolong dan kasihanilah kami, ampunilah segala dosa kami, dan berilah kami kekuatan untuk melawan segala kejahatan agar kami senantiasa hidup di dalam naungan kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan Engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil Engkau kembali. Dalam murka yang meluap aku telah menyembunyikan wajahku terhadap Engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi aku telah mengasihi Engkau, firman Tuhan penebus-Mu. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita dengarkan Kor Ina Parar Kamis.
Jadikanlah Yesus nakoda aku, hari ini pun di hari nanti. Hanyalah hanya Dia, Tuhan dan sahabatmu. Ucapkanlah syukur, dendangkanlah pujian merdu baginya. Sambutlah hari ini, hari indah bagimu, karena kasih-Nya hari esok pasti ceria. Meski beban hidup berat, namun kasih-Nya tak lenyap. Jadikanlah Yesus nakoda aku, hari ini pun di hari nanti. Karena kasih-Nya hari esok pasti ceria. Pasti ceria. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 36 ayat 1 dan ayat 2. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Saudara Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Saudara Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Firman Tuhan sebagai pengganti hukum Tuhan pada ibadah Minggu saat ini tertulis dalam surat 1 Petrus 5 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Beginilah firman Tuhan. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita berdua memohon kekuatan untuk melaksanakan perintah-Nya. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita dengarkan Kor Ina Magdalena.
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 332 ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita bersama-sama merekarkan pengakuan iman kita, sebagaimana saudara-saudara kita di seluruh dunia ini, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan lagu pujian dari Kor Ama. O Sion na uli tongando, alamanmu sereno, o utana de candamento, namasi. Susah saya masa toto
kinon iso hutan itu haki tuhatai tungso ado tudos tusi tiudosi nondami dame di tuhatai mangaliko bisando udana sokali oh hinauli ni budai andigan masyarakat kursi idaoku marisi dan daoku tuhaki dengganai sonangai molodung saat atusi Yerusalem oh hutana uli. Waktu ini diberikan kepada dua syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Puji dan syukur kami ucapkan kepadamu ya Tuhan, atas segala berkat dan kasih-Mu kepada kami hingga pada saat ini. Kami bisa berkumpul di rumah-Mu yang kudus ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa yang baik, pada saat ini kami memohon kepadamu, berkati semua jemaat-Mu, baik yang berada di tempat ini maupun yang berada di tempat lain. Bahkan seluruh umat-Mu yang mendengar dan mengikuti ibadah live streaming pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati seluruhnya, kesehatan, memberkati setiap langkah kami, bahkan setiap pekerjaan kami, pribadi lepas pribadi. Ya Tuhan, kami memohon kepadamu, jikalau pada saat ini ada di antara para jemaat-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, kiranya Tuhan menyembuhkan mereka lewat obat yang mereka konsumsi dan orang-orang yang Engkau berikan karunia untuk menyembuhkan. Jika ada jemaat-Mu yang sedang mengalami kesusahan, Engkau yang menolong mereka. Berkati juga setiap jemaat-Mu yang sedang menempuh pendidikan. Engkau cukupkan apa yang mereka butuhkan. Jika ada jemaat-Mu yang sedang membutuhkan pekerjaan, Engkau yang membuka jalan bagi mereka. Jika ada di antara jemaat-Mu yang sedang mengalami duka cita, Engkau yang menghibur dan menguatkan mereka. Ya Tuhan Yesus, berikanlah kebijaksanaan kepada pimpinan-pimpinan negara kami ini, dari pusat hingga daerah. Biarlah mereka memimpin kami dengan penuh kebijaksanaan. Bapa yang baik, kami juga memohon kepadamu, berikanlah hikmat yang daripadamu kepada setiap pelayan gereja. Tuntunlah mereka agar dalam melayani umat-Mu penuh dengan hikmat. Ya Tuhan kami, Engkau tahu pada saat ini gedung gereja GKPI Pangaloan sedang dalam proses pembangunan. Oleh karena itu ya Tuhan, Engkau membuka pintu hati kami agar kami semua turut ambil bagian dalam proses pembangunan gedung gereja tersebut. Biarlah hati kami terbuka untuk mempersembahkan hati, pikiran,
bahkan sebagian dari berkat-berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Untuk kegiatan tersebut, berkati Bapak Ibu saudara-saudara kami yang telah berpartisipasi dalam membangun gereja-Mu ini. Biarlah mereka penuh dengan sukacita dalam menjalankan setiap aktivitas mereka setiap hari. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya Tuhan buka pintu hati kami, agar kami dapat menerima dan mengerti akan firman-Mu, sehingga bisa jadi pedoman dalam hidup kami sehari-hari. Bapa yang baik, kami menyadari bahwa kami adalah manusia berdosa. Oleh karena itu ya Tuhan, kami memohon kepadamu, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, sehingga layak menjadi anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 15. Kiranya damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menerangi hati serta hidupmu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Shalom bagi kita. Terpuji nama Tuhan di dalam ibadah minggu pada saat ini. Kita boleh bersama-sama di dalam persekutuan lewat gerejanya, baik di tengah-tengah pertemuan onsite, bahkan di dalam ibadah online ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, menguatkan meneguhkan hati kita dalam mengenal maksud dan kehendak Tuhan atas hidup kita. Di dalam acara ibadah minggu 18 setelah Trinitatis ini,
Firman Tuhan yang menjadi berita sukacita bagi kita diambil di dalam kitab nyanyian ataupun Mazmur Daud. Di dalam Mazmur pasal 124 yang diawali dari ayatnya yang pertama dan berakhir pada ayatnya yang ke-8. Saya akan membaca bagi kita sekalian dan kita boleh mengikuti di dalam hati kita masing-masing. Nyanyian Ziarah Daud. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. Ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita, maka air telah menghanyutkan kita, dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi-gigi mereka. Jika kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung, jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Sedemikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Kristus Yesus, jika kita menyadari Tuhan senantiasa mengizinkan kita berada di dunia ini, tentu itu bukanlah karena kebetulan, tetapi sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut-pengikut Kristus, dunia ini menjadi sebuah perziarahan bagi kita, menjadi sebuah perjalanan panjang untuk kita boleh melihat dan mempersaksikan berbagai-bagai anugerah dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Dan jikalau kita kembali merefleksikan tentang hidup ini, tentu kita memiliki berbagai-bagai persoalan dan pengalaman hidup yang berbeda-beda. Terkadang di dalam perjalanan hidup ini, kita layaknya musafir yang terus berjalan dan mencari jalan untuk terus sampai kepada tujuan yang sesungguhnya. Dan saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, tentunya di dalam perjalanan hidup ini, kita mengakui tidak selalu mudah. Ada di mana saatnya kita, Tuhan izinkan, harus melewati jalan hidup yang penuh dengan lika-liku. Terkadang Tuhan mengizinkan kita menjalani perjalanan hidup ini dengan jalan yang penuh terjal. Bahkan Tuhan mungkin memberikan kesempatan bagi kita untuk mengalami berbagai-bagai bahaya, bahkan kesesakan lewat berbagai perkara hidup yang terus-menerus akan hadir dalam kehidupan kita. Artinya di dalam menjalani hidup dan penziarahan hidup ini sungguh tidak mudah bagi kita. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, namun di dalam berbagai pengalaman itulah Tuhan mengizinkan kita untuk melihat berbagai besarnya cinta kasih Allah bagi kita. Tuhan mengizinkan itu, tetapi Tuhan tidak membiarkan kita sebagai umatnya. Justru Tuhan mempersaksikan bagi kita lewat berbagai anugerah dan pertolongannya, memperlihatkan bahkan menyatakan segala perbuatan yang begitu besar, supaya kita menyadari kehadiran Tuhan senantiasa berada di pihak kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, saat kita
berada di tengah-tengah badai kehidupan sekalipun, saat kita berada di tengah-tengah kesesakan sekalipun, firman ini mengingatkan kita bahwa Tuhan senantiasa berada di pihak kita bagi setiap umat yang dikasihinya. Dan itu pula lah Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih menjadi tema minggu kita pada hari ini, yang mengingatkan bahwasanya pertolongan kita hanya ada di dalam Tuhan. Dan tema ini menjadi sebuah pernyataan keyakinan bagi kita setiap yang mendengar, yang boleh bersama-sama di dalam ibadah persekutuan ini, mengingat bahkan meyakini bahwa sumber pertolongan atau perlindungan itu semua berasal daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Saudaraku yang kekasih di dalam Kristus Yesus, jika kita mengikuti latar belakang dari Mazmur 124 ini, maka Mazmur ini masuk ke dalam kumpulan nyanyian ziarah atau yang dikenal dengan Ende Hananakuk. Mazmur ini tentu dikaitkan dengan liturgi ibadah bangsa Israel pada saat itu, selama musim penziarahan, di mana orang-orang bahkan umat Tuhan sedang melakukan perjalanan ke Yerusalem, ke bait suci Allah. Jelas bahwa Mazmur ini memiliki latar belakang liturgi yang berkaitan tentang kehidupan bangsa itu. Dan liturgi ini biasanya mengandung ingatan sejarah bagi bangsa Israel, yang mengingatkan bangsa itu tentang keadaan mereka pada masa kini, pada masa lampau, bahkan pada masa depan. Saudaraku yang kekasih, ingatan sejarah akan perjalanan bangsa Israel sejak mereka dipilih oleh Tuhan menjadi umatnya. Kemudian perjalanan masa kini di dalam Mazmur ini, yaitu perjalanan ziarah menuju Yerusalem, serta perjalanan hidup mereka berjalan bersama dengan Tuhan. Saudaraku, semuanya perjalanan hidup bangsa itu dinyatakan mereka di dalam nyanyian ini, supaya di dalam kehidupan mereka, di dalam iman percaya mereka, mereka senantiasa mengingat bahwasanya Allah senantiasa berada di pihak mereka. Itulah yang menjadi sebuah pernyataan dan pertanyaan yang terus mengingatkan mereka, yang mengatakan jikalau bukan Tuhan memihak kepada kita, maka bagaimana kita? Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, maka siapakah kita? Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita merenung kembali tentang Mazmur 124 ini, ayat ini menekankan pentingnya mempercayai Tuhan sebagai sumber kekuatan, mempercayakan Tuhan sebagai sumber pertolongan di dalam menghadapi berbagai-bagai masa-masa yang sulit. Tentunya pun di dalam masa penziarahan, bangsa itu sampai kepada bait Allah di Yerusalem akan berhadapan dengan berbagai-bagai persoalan. Apakah kelaparan dan kehausan, binatang buas, bahkan musuh sekalipun. Tetapi melalui nyanyian ini, melalui Mazmur ini, mereka kembali dikuatkan dan diingatkan tentang kehadiran Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, tentunya di sepanjang jalan hidup kita pun kita memiliki pengalaman iman yang berbeda. Sama seperti Daud, dia menyadari tanpa adanya pengalaman iman, tanpa adanya pertolongan Tuhan yang begitu besar,
Tidak hanya pada saat dia mengakukan ini, tetapi sebelum ini terjadi pun dia melihat bahwasanya Allah tidak pernah meninggalkan dia. Banyak hal yang mungkin diceritakan oleh pemazmur, terlebih Daud, tentang bagaimana dia yang berhadapan dengan Goliat, dengan musuh-musuh Israel, bahkan Saul yang begitu membenci dia. Tidak hanya itu, anaknya sendiri Absalom pun berpihak sebagai musuh kepada Daud. Namun saudaraku, apakah di dalam persoalan dan di dalam setiap tantangan hidup itu lantas membuat Daud menyerah? Lantas membuat Daud menjadi apatis dan tidak memiliki kekuatan dan pengharapan? Maka Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, saat ini firman ini kembali membawa kita mengingat tentang bagaimana kehadiran Tuhan sesungguhnya dalam hidup kita. Kita tahu kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan di sepanjang hidup kita tidak akan pernah meninggalkan kita umatnya. Hanya persoalan dan pertanyaannya, apakah kita percaya tentang kehadiran Tuhan? Tentunya jikalau kita percaya, ketika sekalipun kita diperhadapkan saat ini Bapak Ibu yang sedang menghadapi berbagai duka cita, yang dirundung oleh permasalahan hidup, baik itu ekonomi, keluarga dan lain sebagainya. Lantas apakah pengakuan iman Raja Daud ini boleh kembali memberikan semangat bagi kita? Mengingatkan tentang Allah yang setia terhadap umatnya. Allah yang setia senantiasa memeliharakan kita sebagai umat pilihannya. Saudaraku yang kekasih di dalam Kristus Yesus, tentu di dalam perjalanan hidup kita, ancaman baik itu fisik maupun ancaman secara mental, bahkan kerohanian akan terus-menerus menghantui kita di sepanjang hidup ini. Dan ini sudah menjadi bagian yang tidak terlepaskan dari kehidupan kita umat Tuhan. Hanya di saat-saat yang demikian, di manakah posisi kita? Dan di manakah posisi Allah berdiri bagi kita? Maka firman Tuhan ini berkata, sama seperti seorang yang sedang mengalami sakit di dalam kemiskinannya, tentunya dia ketika memiliki kartu kesehatan yang disebut dengan BPJS, jaminan kesehatan, tentunya dia tidak perlu dihantui rasa ketakutan. Bagaimana saya akan berobat? Bagaimana saya akan membayar ini dan itu? Dan hal yang sama juga sebagai umat Tuhan, saya mau katakan, kita juga harus memiliki BPJS kerohanian, BPJS iman. Apa itu BPJS iman, Amang Pendeta? Saya pernah katakan, di dalam menghadapi berbagai pergumulan, berbagai kesulitan, berbagai kesakitan, dan lain sebagainya, berserah pada Yesus saja, itu pilihan yang terbaik. Berserah pada Yesus saja, itu pilihan yang tepat. Maka itu saudaraku, kekuatan apapun yang kita miliki, kepintaran apapun yang kita miliki, bahkan pertolongan apapun yang mungkin ditawarkan bagi kita, benar. Di satu sisi dia boleh memberikan keringanan, tetapi itu tidak pernah memberikan kelegaan. Maka itu saudaraku, firman ini mengingatkan kita pula tentang ungkapan ini menjadi satu ungkapan iman bersama kita. Di mana ketika Daud mengalami pergumulan, bahkan mengalami kuasa terbesar, tentu hal yang sama juga pernah terjadi dalam hidup kita. Kalau mau jujur, tiap-tiap kita juga diperhadapkan dengan berbagai pertolongan daripada Tuhan, yang mungkin terkadang itu menjadi sebuah pengakuan bagi kita
Tetapi terkadang itu seakan-akan kita anggap datang begitu saja. Tapi ingatlah saudaraku, semua tidak terjadi kebetulan. Engkau diberkati Tuhan saat ini itu bukan karena kebetulan. Engkau diizinkan Tuhan berhadapan dengan pergumulan itu bukan karena kebetulan. Tapi justru di sana Tuhan ingin melihat di manakah posisi kita. Apakah kita sama seperti Daud? Daud meyakini bahwasanya Allah itu bersama-sama dengan dia. Dan ini juga menjadi seruan yang sama bagi kita. Di dalam berbagai kesulitan dan pergumulan kita, Allah telah hadir. Bukan hanya sebatas firman, tapi dia hadir menjadi firman yang menjadi daging di dalam Kristus Yesus. Dan kehadiran Allah disebut dengan Immanuel, Allah beserta kita. Maka Bapak Ibu Saudara, ketika Allah beserta dengan kita, Allah ada di pihak kita, lantas siapakah yang akan menjadi lawan? Siapakah yang akan menjadi musuh? Saudaraku yang kekasih di dalam Kristus, sama seperti Daud yang dikelilingi oleh berbagai macam kesulitan, bahkan diperhadapkan dengan musuh dan lawan-lawan yang begitu besar, yang bahkan menekan dia. Tetapi dia percaya kehadiran Tuhan akan memberikan kemenangan bagi dia. Maka jikalau saat ini penderitaan itu, kesusahan itu menjadi musuh engkau, apakah engkau akan merasa takut? Atau ketika ada orang yang membenci, bahkan ada orang yang berusaha ingin menghujat engkau, sama seperti hal yang dilakukan kepada Daud, apakah engkau akan membalaskan? Saudaraku, orang yang menyadari kehadiran Allah berpihak kepada setiap umat yang percaya, maka dia akan memberikan Tuhan posisi tempat untuk menjadi adil yang agung. Saya pernah berkata bagi kita di dalam setiap khotbah saya, sesungguhnya di dalam perjalanan hidup ini, mungkin tetanggamu, mungkin teman di dalam pekerjaanmu, mungkin di tengah-tengah keluargamu, di tengah-tengah gerejamu ada orang yang memusuhimu. Pertanyaan besar bagi kita, apakah dia musuhmu? Bapak Ibu, nyanyian yang jelas mengatakan musuh kita bukanlah manusia, tetapi musuh kita adalah iblis. Sibolisido sasitong nanagabe alota. Maka saudaraku, jangan pernah berdiri sebagai orang yang akan membalaskan yang jahat yang dihadapi menjadi serangan yang sama. Tetapi percayakan kehadiran Tuhan bagi setiap umat yang percaya akan membela kita. Bahkan apapun yang dirancangkan yang jahat kepada kita, bahkan kematian sekalipun yang digambarkan layaknya air, kita akan tenggelam. Tapi pemazmur percaya ketika dia bersama-sama dengan Tuhan, dia menyatakan kemenangan itu ada di pihaknya. Selanjutnya Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, firman ini juga mengingatkan kita ketika kita mengikuti dari ayat 6 sampai dengan 7. Seakan-akan Daud sedang berada di dalam kesulitan, seakan-akan dia sedang dimangsa. Tetapi dia percaya dia terlepas dari jerat, dia terluput dari jerat ketika dia meletakkan kehidupannya hanya kepada Tuhan. Di dalam hidup ini kita sering menempatkan kehidupan dunia ini menjadi sesuatu yang berharga. Sehingga ketika hidup kita berada di dalam kesusahan, seakan-akan kita tidak lagi memiliki pengharapan. Tapi firman Tuhan ini menguatkan kita. Hanya Tuhan yang memiliki kehidupan. Dan kehidupan kita akan kita peroleh daripada Tuhan. Maka itu jemaat Tuhan yang terkasih, keyakinan Daud tentang pertolongan Tuhan menjadi satu penguatan dan kepercayaan bagi dia. Mengatakan bahwasanya jika bukan Tuhan berada di pihak kita, tentu
betapa besar malapetaka yang datang kepadanya. Maka itu saudaraku, saat hidup kita terluput dari Tuhan, hal yang wajar kita dihantui oleh berbagai-bagai pencobaan. Ketika kita terluput dari persekutuan dengan Tuhan, tentunya duka cita, bahkan kesesakan, itu bukan menjadi sesuatu yang menghadirkan pengharapan bagi kita. Tetapi ketika Tuhan berada di pihak kita, di dalam segala persoalan hidup, di dalam kesakitan, bahkan di dalam kesusahan, hanya Tuhan yang akan memberikan kelegaan bagi kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku, seperti firman Tuhan di dalam tema minggu kita, dan ini menjadi nyanyian yang dikumandangkan baik di dalam kur, di dalam penggalan lirik pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan. Tentu ini menjadi sesuatu yang berharga bagi kita, mengingatkan kita di dalam segala pergumulan hidup, di dalam kesusahan dan kesedihan, kita yakin bahwasanya pertolongan Tuhan ada di dalam kita. Maka sukacita, bahkan kebahagiaan, damai sejahtera, itu yang akan berpihak kepada kita. Karena Allah adalah sumber damai sejahtera. Selama Allah ada bersama kita, selama pertolongan itu ada bersama dengan kita, maka damai sejahtera dan sukacita menjadi bagian hidup setiap umat yang percaya kepadanya. Berbahagialah kita ketika kita senantiasa menetapkan pertolongan hidup kita hanya di dalam nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah kami di dalam Kristus Yesus. Di dalam penguatan lewat firman yang kau kumandangkan bagi kami. Di tengah-tengah berbagai-bagai kesusahan kami, menapaki setiap perjalanan hidup ini. Tentu kami akan berhadapan dengan kesulitan, kesesakan dan kesakitan Tuhan. Namun firman-Mu ini Tuhan, yang memberikan kekuatan yang baru bagi kami, akan kami pakai menjadi pengakuan bagi kami layaknya Daud Tuhan. Mengakukan setiap apapun yang boleh dia hadapi. Namun ketika Tuhan berdiri di pihaknya, maka lawan-lawannya tidak akan mampu mencelakai dia. Ini juga menjadi pengakuan bagi kami Tuhan. Banyak musuh-musuh yang mungkin mengelilingi kami. Baik musuh kami secara fisik, bahkan musuh kami lewat kuasa-kuasa si jahat. Tetapi oleh karena keyakinan kami akan memperoleh pertolongan daripada Tuhan, maka ini menjadi kabar sukacita bagi kami. Engkaulah ya Tuhan yang menempatkan firman-Mu ini Tuhan di dalam lubuk hati kami, dan memberikan pertumbuhan di dalam kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami boleh berbuah di dalam iman percaya, sehingga hati kami Tuhan, kesusahan kami Tuhan, tidak membuat kami justru menjauh daripada Tuhan. Tapi sebaliknya Tuhan, kami akan senantiasa menggantungkan hidup kami hanya kepadamu. Kami percaya Tuhan firman-Mu ini menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Berkuasalah firman-Mu bagi kami. Ini kami Tuhan di dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Mari kita angkat pujian kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 285 ayat 1 tambah 4.
Firman Tuhan yang membekali kita untuk menghantarkan persembahan yang terbaik bagi nama Tuhan. Saya membaca di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Demikian dikatakan firman-Nya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita serahkan persembahan kita ke hadapan Tuhan di dalam doa kita. Kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan. Pulanglah engkau sekalian di dalam damai sejahtera Allah, serta terimalah berkat yang datangnya dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita. Shalom. Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam ibadah minggu kita pada tanggal 29 September 2024, Gereja GKPI Pangaloan terletak di Pargodungan, yaitu di Desa Pardamaian Nainggolan, Kecamatan Pahajae, Kabupaten Tapanuli Utara. Bapak Ibu, Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sejarah gereja kita berdiri yaitu pada tahun 1964, dan gereja GKPI Pangaloan diresmikan pada tahun 1965. Dulunya pada tahun 1964 gereja kita ini bukan di sini letaknya, tetapi di depan gereja yang kita tempati sekarang. Pada tahun 1984 terjadi gempa di Pahai. Gereja kita rusak, sehingga gereja kita sekarang didirikan di tempat ini oleh pemberian daripada keluarga besar marga Pak Pahan, yaitu Amang Sintua J. Pak Pahan. Sejarah berdirinya ini di sini, di tempat ini, sejak gempa tahun 1984, semua para penatua, anggota jemaat, dan para penasehat gereja seia sekata untuk menggantikan tempat kebaktian, yaitu gereja yang lama jadi dipindahkan ke tempat sekarang. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, pembangunan kita ini mulai gereja yang kita duduki tahun 1985, mulailah gereja yang kita tempati sekarang bangun, dan hingga pada tahun 1986 gedung gereja ini kita tempati, tetapi bangunannya belum siap. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian, khususnya buat anak-anak kami sebagai generasi penerus, kita harus mengerti apa makna pembangunan gereja kita ini. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang kekasih, hingga pada saat ini gereja kita terus dalam tahap pembangunan. Sekarang kita membangun, yaitu depan gereja.
mengenai pembangunan itu, kita telah melaksanakan buku tok-tok ripe dari keluarga lepas keluarga sudah 2 tahap. Tetapi hingga sampai sekarang ini bangunan kita di depan gereja, menara gereja belum selesai. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita harus seia sekata bagaimana kita menopang gereja kita ini agar lebih bagus. Kita dapat bersuka cita menempati gereja ini memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu kami sebagai para penatua, pendeta dan semua penasihat gereja, kami mengajak Bapak Ibu agar selalu berpartisipasi untuk menyumbangkan apa yang perlu khususnya di tengah-tengah pembangunan kita. Itulah yang bisa kami sampaikan buat para saudara-saudara yang ada di Bonapasogit, juga yang ada di perantauan. Bukakan Ibu Bapak pintu hatimu untuk mendukung pembangunan gereja GKPI Pangaloan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak di dalam setiap pekerjaan, aktivitas semua keluarga lepas keluarga. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.